Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Devinta dari kelas 2B Kesehatan Masyarakat. Saya di sini akan mengerjakan tugas mata kuliah analisa data, yaitu soal yang pertama. Ujilah apakah ada perbedaan rata-rata kadar bakteri E. coli pada air minum penderita diare dengan bukan penderita diare. Yang pertama kita select dulu data, select test online range 1 sampai 19. Continue. Kemudian kita langsung uji kenormalan data, analyze distributive statistic, frequency, media reset, bakteri, statistiknya median, standard proses, QNS, continue, submit, histogram, kemudian kita stop share dulu, buka lagi yang open share. Nah, di sini kan uji kenormalan itu ada 3 langkah. Langkah pertama kan bagi skewness bagi standar error, yaitu hasilnya 2,8. Hasilnya itu tidak normal karena data dikatakan normal jika hasilnya kurang dari 2, sedangkan ini hasilnya lebih dari 2, jadi datanya tidak normal. Kemudian histogramnya juga tidak normal karena tidak berbentuk seperti lonceng. Maka dari itu data tidak berdistribusi dengan normal, dan ini uji beda 2 min atau sampel independen. Maka dari itu kita pakai uji non-linear. Di sini langsung aja uji non-linearnya. Analyze, kemudian non-parametric test, legality test, to independent sample. Ini di reset dulu, di tes variabelnya pakai kadar bakteri, itu yang menarik untuk penyakit diare yang kategori kita di grouping. Grupnya ini 1, 2, continue. Kemudian langsung oke. Kita share dulu, buka oke. Nah, di sini ada rem sama tes statistik. Untuk p-value-nya dilihat dari asin sig detail, yaitu 0,002. Jadi keputusannya H0 ditolak karena p-value lebih kecil dari alfa, yaitu 0,002 lebih kecil dari 0,00 lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya, secara statistik ada perbedaan rata-rata kadar bakteri E. coli pada air minum penderita diare dengan bukan penderita diare. Lanjut, nomor 2 itu soalnya, ujilah apakah pemakaian kontrasepsi oral dapat meningkatkan tekanan darah pada alfa 5%. Kita select statement dulu. Ini di reset. Ini 1 sampai 8. Oke. Kita langsung ke uji kenormalan. Itu tadi analyze statistik,
sequence riset. Jadi sebelum memakai sesuatu statistik yang dengan basis genus kontinu chartnya histogram show normal kotak sebenarnya dengan oke. Step ini kita buka lagi inputnya share. Di sini untuk yang pertama skewness dibagi standar errornya yaitu normal karena kurang dari 2 dan histogramnya juga normal karena berbentuk dan seperti lonceng. Jika kedua data berdistribusi dengan normal dan datanya juga saling berhubungan itu kita makainya uji T-dependent. Langsung saja ke uji T-dependent yaitu analyze terus compartments independent pirate sample di tes masukin variabel yang berhubungan sebelum pemakaian dan sesudah pemakaian. Terus kita klik kita stop share lagi, buka output lagi. Nah, di sini ada 3, ada pirate simple statistik, correlation sama pirate simple test. Untuk value-nya kita lihat di si tutorial ini yaitu 0,019. Jadi keputusannya H0 ditolak karena p-value lebih kecil dari alfa yaitu 0,019 lebih kecil dari 0,05. Jadi secara kesimpulannya secara statistik ada perbedaan antara rata-rata tekanan darah sebelum dan sesudah pemakaian kontrasepsi oral. Kemudian lanjut lagi soal nomor 3, yaitu ujilah apakah ada perbedaan hasil produksi di antara ketiga jenis shift kerja dengan menggunakan alfa 5%. Di sini kita seleksi lagi. Seleksi di reset sampai 22 base. Ini range-nya 1 sampai 22. Ini oke. Uji kenormalan lagi. Analyze distribusi statistik frequency minimal di reset yang mengambil hasil produksinya statistik min minimal standar deviasi skemas continue charge-nya histogram show normal continue. Setelahnya dimatiin kita klik OK. Kita stop share, buka lagi outputnya. Di sini skewness dibagi standar error itu normal karena hasilnya 0,07. Kemudian histogramnya juga berbentuk seperti lonceng yang artinya normal. Jadi uji yang digunakan itu uji ANOVA karena data berdistribusi dengan normal dan data beda lebih dari 2. Maka dari itu kita pakai uji ANOVA. Stop share. Kita balik lagi.
Oke, langsung saja ke uji ANOVA, yaitu analyze, terus kita cari components dan uji ANOVA. Dependent list-nya itu yang numerik. Di sini yang numeriknya itu hasil produksi. Terus untuk shift kerjanya dimasukin ke faktor. Kemudian besok kita pilihnya yang Bonferroni. Continue, kemudian option kita klik descriptive, continue, terus oke. Kita lagi ke share screen. Ini ada deskriptif, ANOVA, sama multi-components. Di sini kita lihat p-value-nya itu di ANOVA yang di yaitu 0,178. Jadi keputusannya itu H0 ditolak karena H0 gagal ditolak karena p-value lebih besar dari alfa, yaitu 0,128 lebih besar dari 0,05. Jadi secara statistik itu tidak ada perbedaan hasil produksi di antara ketiga jenis shift kerja dengan hasil produksi. Selanjutnya nomor 4, yaitu ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, ujilah apakah ada hubungan ventilasi rumah dengan kejadian ISPA pada tingkat kepercayaan 95%. Pertama, kita hapus dulu selekasinya karena ini datanya udah banyak, jadi nggak perlu diseleksi lagi. Kita langsung pakai uji G-square. Analyze, deskripsi statistik, cross-state. Cross itu untuk variabel independen. Di sini variabel independen itu ventilasi rumah. Sedangkan variabel dependen itu penyakit ISPA. Selanjutnya kita statistik, kemudian G-square lagi nyalain, dan risk. Continue, kemudian self, bentuknya dinyalain, kemudian ini row, terus continue. Oke, kita stop share, kita buka outputnya. Di sini ada 2x2 ke samping row. Kemudian p-value-nya itu yang di p-value dilihat dari tabel G-square test yang continuity correction di asymptotic significance to tell, yaitu 0,021. Jadi keputusannya H0 ditolak karena p-value lebih kecil dari 0,021, yaitu lebih kecil dari alfa, yaitu 0,021 lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya secara statistik ada hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Kemudian jenis G-square yang digunakan itu ialah cross-sectional. Lanjut ke nomor 5, yaitu ada 3 soal. Yang pertama, cari nilai R atau koefisien korelasi dan buat interpretasinya.
Yang B, cari nilai R kuadrat atau koefisien determinasi dan buat interpretasi hasilnya. Yang C, cari persamaan garis linear sederhana. Nah, langsung aja kita select dulu. Karena ini datanya cuma ada sampai 20. Select test confine range-nya 1 sampai 20. Continue. Oke. Langsung kita cari yang dulu yang kolerasi, yaitu analyze, correlate bivariate. Terus kita masukin variabelnya, itu gula darah sama belum mulai. Gula darah sama tekanan darah. Terus langsung oke aja. Kita dulu share. Buka. Di sini korelasinya itu udah kelihatan. Yang dilihat itu di persen correlation, yaitu 0,760. Sedangkan untuk p-value-nya itu yang dilihat di sigma-nya, yaitu 0,000. Jadi kalau keputusannya itu H0 ditolak karena p-value lebih kecil dari alfa, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk interpretasinya, dari hasil analisis diperoleh ada hubungan antara kadar gula darah dengan tekanan darah sistolik dengan hubungan sangat kuat dan berpola positif. Kemudian langsung ke yang kedua. Yang B-nya kita share dulu. Apalagi lanjut yang B-nya itu kita cari koefisien determinasinya itu analyze, kemudian regression, linear, dependennya itu yang mempengaruhi itu tekanan darah, yang dipengaruhi itu yang serikatnya itu independennya itu gula darah. Kemudian langsung oke. Keluar dulu share screen lagi yang outputnya. Sini kita lihatnya di tabel nih, model summary di R square-nya. Nah ini kalau R itu tadi nilai tadi sama kayak yang kita cari, yaitu hasilnya 0,760. Sigma sama p-value-nya 0,000. Dan untuk hasil R kuadratnya itu lebih R square, yaitu 0,578. Jadi interpretasinya secara umum variasi variabel independen dapat menerangkan variabel dependen sebesar R square tersebut. Nah, kemudian yaitu ke persamaan garis. Persamaan garis itu ininya Y sama dengan A tambah B tambah X. Yaitu variabel dependennya. Variabel dependen, jadi variabel dependen sama dengan A-nya itu yang konstan. Konstan ini yang ini 18,095 ditambah atau plus B-nya itu yang bawahnya 0,780 dikali variabel independen itu kadar gula darah.
Jadi tekanan darah sistol sama dengan 18,095 ditambah 0,780 dikali kadar gula darah. Jadi interpretasinya, setiap kenaikan kadar gula darah sebesar 1 mg per desiliter maka akan meningkatkan tekanan darah sistolik 0,780 mm Hg. Ya. Selanjutnya yaitu nomor 6. Yang pertama, lakukan analisis univariat untuk variabel kadar gula darah. Langsung aja analyze descriptive statistic frequency. Kita pilih gula darah, statistiknya min, kemudian standar deviasi, minimum, maksimum, dulu sama-sama. Kita lihat lagi di outputnya. Nilainya median sama standar deviasi. Masa di sini ditanyain rata-ratanya min, standar deviasi, nilai minimum sama nilai maksimum. Langsung aja selanjutnya itu kita disuruh buat variabel kategori gula darah 1 dengan kriteria 1 jika kadar gula darah kurang dari sama dengan nilai rata-rata, 2 jika kadar gula darah lebih dari nilai rata-rata. Terus hitunglah berapa jumlah responden yang memiliki kadar gula darah kurang dari sama dengan nilai rata-rata dan berapa yang memiliki kadar gula darah lebih dari nilai rata-rata. Kemudian ini berarti data numerik kita pindah ke kategori yaitu dengan transform, habis itu record into different. Kita masukin data gula darahnya, data awal kita ganti ke tadi disuruhnya itu gula darah 1, gula darah 1, labelnya kadar gula darah aja. Kita change. Oh iya, tadi itu data terkecilnya 152, berapa gitu. Jadi kita bulatin jadi 153 karena buat di out and values-nya. Kita masukin dari range-nya. Range loss-nya tadi kan paling kecil kita bulatkan jadi 153. 153. Value-nya di sini 1. Kita add. Nah, terus height-nya kita 154. Value-nya 2. Di add. Langsung continue. Kita oke. Kita di sini. Nah, kita udah ada muncul variabel baru yaitu gula darah 1. Kita desimalnya kita jadi nolin, kemudian values-nya. Sini kan 1 jika kurang dari sama dengan nilai rata-rata 2-nya jika lebih dari nilai rata-rata. Oke, baru langsung kita lihat di data filenya sudah sesuai, sudah ngikutin dengan mana yang nilai rata-rata dan mana yang tidak nilai rata-rata. Kemudian itu tinggal kita hitung berapa jumlah responden yang memiliki kadar gula darah kurang dari sama dengan nilai rata-rata dan
berapa yang memiliki kadar gula darah lebih dari rata-rata. Itu caranya kayak analisis univariat. Descriptive analyze, descriptive statistik, documents. Terus kita riset dulu, kita masukin yang variabel barunya. Statistiknya kita perlunya cuma kita untuk ini minimum oke. Nah, kita share screen lagi untuk share. Nah, di sini kita bisa melihat untuk yang kurang dari rata-rata ada 9 responden dan yang lebih dari nilai rata-rata yaitu ada 11 responden. 9 responden dengan persentase 45,0%, persentase persennya 45,0% dan 11 responden dengan 55,0%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.